Gimana openingnya? Assalamualaikum. Gimana? Gua salam. Iya. Ya, gue salam. Gue selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua yang ada di rumah. Terus yang perkenalan? Gue nggak mau Eh, perkenalan, gue cuma ngomong kami kelompok dua, ingin ya itu lu. mempresentasikan gitu gitu. Ya itu aku. Terus Arwan sama Weni? Oh, ini ya Iya kenalin iya, Weni iya saya iya 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 gitu Kelompok guys. kami. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua yang ada di rumah. Perkenalkan guys, kita kelompok dua di sini akan membahas chapter 6 komunikasi pemasaran tentang sources, message, and channel factors. Jadi kelompok kami terdiri dari Anissa Aulia Asmarani, Ataya Vita Kristana, saya sendiri Weni Indasari, Ahnaf Wicaksono, dan Arwan Audino. Next. Untuk table of content-nya, yang pertama itu adalah promotional planning through the persuasive matrix. Yang kedua ada source factor, yang ketiga ada message factor, dan yang keempat ada channel factor. Di materi pertama kita akan sama-sama menyimak penjelasan tentang promotional planning through the persuasion matrix. Jadi ini sebenarnya ada dua hal yang ingin diomongin di bab ini. Yang pertama adalah persuasion matrix-nya dulu. Persuasion matrix itu adalah matrix yang isinya gimana caranya kita supaya bisa mempersuasi pelanggan. Yang kedua, kita menentukan promotional planning berdasarkan persuasion matrix-nya tersebut. Oke, kita lanjut aja ke bagian intinya. Yang pertama, kita akan bicarakan tentang persuasion matrix. Persuasion matrix ini simpelnya adalah matrix atau lebih tepatnya gimana ya? Bagan-bagan, bahasa mudanya sih bagan-bagan yang isinya adalah tentang yang pertama independent variable tentang komunikasi. Jadi ini adalah model komunikasi sendiri yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah source-nya, source atau siapa yang ngasih message. Yang kedua, message-nya atau isi pesannya mau apa. Ketiga, channel-nya. Channel itu bahasa singkatnya medianya mau pakai apa. Yang keempat ada receiver. Receiver-nya adalah siapa yang mau jadi target market kita. Dan terakhir adalah destination atau tujuan akhirnya. Dan bagian kedua dari persuasion matrix ini kita punya dependent variable. Dependent variable ini variabel hasilnya. Variabel hasilnya nggak bisa kita kontrol. Tapi ini adalah steps in being persuaded atau urutannya gimana sih supaya orang bisa terpersuasi, terpancing gitu untuk beli produk kita. Dan dari persuasion matrix ini kita menentukan, kita udah dikasih nih hintnya, ada petunjuk 4 model yang bisa kita pakai untuk menentukan strategi marketing kita. Yang pertama adalah kombinasi dari receiver dan comprehension. Receiver itu penerima, comprehension itu mereka paham atau enggak terhadap pesan yang kita sampaikan. Yang kedua ada channel dan message presentation. Ini cocok atau enggak media yang mau kita pakai dengan message presentationnya, dengan pesannya. Cara presentasinya gimana. Yang ketiga adalah kombinasi dari message atau pesan dan yielding. Yielding itu nurut. Nurut atau enggak sih orangnya. Kalau misalnya kita nyampein pesan ini, apa kalau misalnya kita nyampein pesan A, orangnya bakal ngelakuin A juga apa enggak. Ini kombinasi yang harus dipertimbangkan. Dan kombinasi yang terakhir adalah source. Source ini siapa sih yang ngasih pesan? Siapa pembicaranya dengan attention? Atau perhatian orang-orang yang mau kita jadiin target pasar. Nah, strateginya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita receiver comprehension. Pertanyaan pemicunya adalah, bisa enggak sih receivernya itu paham tentang iklannya? Jadi kalau misalnya kita ngasih iklan, gimana caranya supaya kita bisa menyampaikan iklan yang tepat. Dan yang intinya di receiver comprehension ini adalah kita pilih target market. Jadi kita kan kalau misalnya nyusun pesan nggak semua orang bisa paham dong. Ada yang pesannya cuma cocok ke orang tua, ada pesan yang cuma cocok ke anak muda, dan lain-lain di segmen market lain. Nah, oleh karena itu di receiver ini kita bisa ngontrol siapa nih yang mau kita jadiin target pasar. Sehingga kita bisa ntar pas di akhir marketingnya pesannya cocok buat target pasar tersebut. Yang kedua, kita punya channel dan presentation. Media mana yang kira-kira bakal bikin presentasinya menjadi efektif.
Kalau ngomongin tentang media, ada berbagai media sih kalau misalnya sekarang buat ngiklan. Ada iklan di TV, ada iklan di HP, ada juga iklan di channel-channel YouTube yang bisa di custom sendiri. Kita mau target marketnya siapa. Nah, ini kita bisa milih nih media mana yang kira-kira bakal lebih efektif buat presentasi message kita. Yang ketiga adalah message dan yieldingnya. Yielding itu artinya nurut. Jadi gimana caranya supaya message-nya ini bisa bikin orang jadi nurut. Kita contohin gini deh, nurut itu sebenarnya bisa dibuat oleh gimana cara kita nyampein message-nya. Teman-teman tahu kan parfum kapak. Oh, nggak sebut merek deh. Jadi ceritanya gini, di parfum tersebut kalau misalnya bikin iklan, itu cowoknya tinggal semprot-semprot doang, terus ntar cewek-cewek akan bertekuk lutut. Cewek-cewek bakal ngikutin. Nah, itu tuh sebenarnya si orang yang bikin parfumnya pengen cowok-cowok itu jadi beli parfumnya. Gara-gara kalau misalnya pakai parfum itu orang jadi menarik perempuan-perempuan. Ini nyebelin sih, cuman ya gitu keadaannya. Terus yang keempat adalah source dan attention. Ini pertanyaannya yang di bagian keempat ini, siapa sih yang kira-kira bakal efektif menggait perhatian orang-orang yang di target pasar itu. Jadi di source attention ini, kenapa sih kita harus milih orang-orang yang tepat untuk jadi source? Source ini kan orang yang menyampaikan pesan. Nah, iklan tuh banyak di mana-mana. Di TV aja sehari bisa ratusan iklan. Jadi gimana caranya kita yang mau iklan bisa nge-guide orang yang kira-kira dengan lihat orang tersebut perhatian pasar tuh jadi inget nih produknya ini, orangnya ini yang nyampein gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komen. Kita ke bagian selanjutnya yaitu adalah source factor. Maksudnya source adalah orang yang menyampaikan pesan. Kita harus sepakat dulu nih, source ini orang yang menyampaikan pesan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau misalnya kita bayangin source itu kan biasanya yang nyampein pesan adalah orang yang ngomong, siapa yang lagi nyampein pesannya di iklan tersebut. Nah, tapi dengan adanya media sosial tuh sekarang nggak cuma orang. Jadi ada juga akun-akun anonim kan kalau misalnya kita lihat Instagram yang menyampaikan pesan-pesannya. Dan itu juga kayaknya termasuk source. Walaupun secara nggak langsung. Walaupun orangnya nggak kita ketahuin siapa yang lagi ngomong. Atau kalau misalnya kita pengen contoh Mr. Kece, pada tuh Mr. Kece nggak yang di opini di kalau nggak salah. Jadi kan kalau misalnya nyampein berita dia selalu pakai topeng, jadi orang nggak pernah tahu siapa dia. Tapi dia adalah salah satu source yang kredibel buat nyampein pesan karena banyak juga orang yang ngambil Mr. Kece ini sebagai source berita yang terpercaya. Walaupun beritanya kadang provokatif. Oke, next. Dan source factor ini ada faktor-faktornya yang membuat source ini atau orang yang menyampaikan pesan jadi bisa dipercaya. Yang pertama adalah kredibilitas orangnya. Kredibilitas ini kesesuaian antara aksi sama apa yang disampaikan. Itu memicu yang namanya internalisasi. Yang kedua ada daya tarik. Daya tarik memicu identifikasi. Yang ketiga ada power. Power ini memicu orang-orang ntar pada nurut atau enggak setelah dia menyampaikan pesannya. Kita mulai dulu dari source credibility nih. Source credibility atau bahasa sederhananya sih kredibilitas. Ini artinya sejauh mana penerima pesan melihat source memiliki pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman. Dan untuk selanjutnya jadi bisa percaya. Bahasa simpelnya gini deh. Kita kalau misalnya lagi lihat iklan nih, kita bakal ngelihat siapa yang ngomong. Kalau misalnya orang yang ngomong kira-kira terpercaya, misal seorang dokter ngomongin kesehatan, kita percaya dong. Daripada kalau kita lihat komedian ngomongin kesehatan, itu kan jadi nggak kredibel. Intinya adalah kita percaya apa enggak nih sama orang yang kita lihat di iklan. Nah, kalau misalnya kita percaya, kita jadi setuju nih sama pesan yang disampaikan oleh orang tersebut. Ini namanya internalisasi. Contoh, gugus tugas COVID-19 itu nge-hire Dr. Reisa supaya jadi juru bicaranya. Beliau adalah seorang dokter. Beliau juga punya daya tarik. Jadi pas kita lihat beliau ngomong, jadi kita
percaya-percaya aja karena kita melihat bahwa beliau punya kredibilitas yang tepat buat ngomongin hal tersebut. Apalagi gitu. Dan selanjutnya kita akan ngomongin tentang gimana caranya supaya kita bisa nerapin expertise-nya ini. Expertise ini kan kita jabarin lagi nih. Ada, kalau dibagi 3, ada pengetahuan, ada keahlian, ada pengalaman. Kita tuh bisa ngambil expertise, ya orang-orang yang kita anggap expert itu paling nggak punya salah satu dari ketiga hal yang ada di sini. Dan kenapa expertise penting? Ada penelitiannya oleh Ohanian di tahun 1991. Kalau misalnya kita ngelihat, kita nih sebagai penerima pesan ngelihat bahwa orang yang di iklan nih, wah kayaknya kredibel nih, kayaknya emang jago, emang layak ngomongin topik ini. Nah itu tuh bakal berpengaruh banget sama purchase intention. Jadi expertise ini nggak selalu dia beneran melakukan, beneran tahu, tapi yang penting adalah perceived expertise. Dia tuh punya citra sebagai orang yang pintar atau enggak, dan sesuai atau enggak sama topik yang lagi dia omongin. Nah, itu penting banget untuk mendongkrak pembelian. Nah, yang kedua kita pengen ngelihat trustworthiness, atau trustworthiness tuh bahasa simpelnya kita bisa percaya apa enggak sama dia. Kalau kita lihat iklan kan kadang-kadang kita nggak percaya ya. Kadang kayaknya wah iklan dibuat-buat nih. Ya iyalah namanya iklan. Apa namanya, kadang testimoni yang bagus-bagus doang. Nah, supaya iklan nggak dapat respon seperti itu, ada berbagai cara nih yang dilakuin. Salah satunya yang ada di gambar ini nih. Yang ada di gambar ini itu namanya blind product test. Pernah lihat kan teman-teman, orang lagi ditutup matanya terus disuruh rasain produk, kira-kira yang lebih enak yang mana? Ini salah satu metode nih yang bisa dipakai marketer buat ngebuktiin bahwa reviewnya itu bisa dipercaya. Terus cara yang lain juga bisa dilakukan dengan nge-hire orang-orang yang expert atau yang bisa dipercaya lah. Kalau kayak misalnya presenter, kalau di buku sih contohnya Oprah, itu misal dia disuruh ngomong sesuatu tentang produk, jadi orang tuh percaya aja. Itu sebenarnya untuk membuktikan bahwa opininya itu trustworthy atau bisa dipercaya. Dan metode yang ketiga yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah nyuruh lagi, apa namanya, orang yang bikin perusahaan tersebut, leadernya disuruh ngomong tentang produknya. Contoh yang paling bisa kita lihat sih viralnya beberapa tahun terakhir, apa namanya, yang ini nih, yang produk-produk Indonesia bro, yang Mas Pion ini kan si yang ngomongnya ini adalah pendirinya Mas Pion, yaitu dia disuruh ngomong untuk supaya bisa mancing orang tuh jadi apa namanya, jadi beli produknya dia. Walaupun demikian, nggak semua leader itu bisa jadi spokespeople, nggak semua leader itu review bisa dipercaya. Walaupun ada riset yang ngebuktiin bahwa company presiden itu bisa bikin orang jadi terpicu buat beli produk dia, nggak kayak gitu juga pada penerapannya. Ada orang juga yang kontra, ada orang yang bilang bahwa harusnya leader yang muncul di iklan itu cuma yang kredibel, yang udah terbukti kredibilitasnya. Salah satu contoh yang bagus adalah Apple, karena Steve Jobs ini punya kredibilitas yang tinggi di mata orang-orang. Jadi orang ngomongin Steve Jobs ngomongin apa aja tentang iklannya, ya udah orang percaya aja. Dan karena juga dia bisa buktiin bahwa produknya itu bagus. Beda sama kalau di Indonesia sih, contoh yang paling banyak diterapin adalah ini nih, yang kayak contoh ketiga. Iklan-iklan pemerintah itu selalu ada gambar wali kotanya atau gambar pemimpin organisasinya. Mungkin niatnya dia adalah membuktikan bahwa corporate leader-nya mendukung program yang dia lagi iklankan. Cuman kan kita lihat bahwa nggak semua pemimpin organisasi itu punya kredibilitas yang bagus. Terus mana desain posternya juga acak-acakan lagi. Pokoknya gambar orang-orang yang pemimpin lembaganya harus gede. Jadi jadi gimana ya, nggak elegan gitu. Dan tapi intinya adalah kalau misalnya kita pengen corporate leader ngomong tentang produk kita, itu pastiin corporate leader-nya cocok, emang bisa ngomong, emang dipercaya, citranya bagus, dan komponen-komponen lain yang bikin kebijakan itu jadi efektif. Pertanyaan yang muncul,
apakah credible source itu, apakah orang yang terlihat kredibel itu pasti efektif dalam mengiklankan? Jadi ada 3 pendapat nih. Ada kondisi yang bakal bikin dia jadi efektif. Orang kredibel itu bakal efektif buat iklan kalau lagi nangkal opini negatif. Misal ada opini negatifnya tentang produk. Terus si company ini nge-hire orang yang kredibel buat menangkal opini negatif tersebut. Jadi itu katanya efektif. Terus ada hasil kedua yang katanya ya walaupun source-nya kredibel atau nggak kredibel itu hasilnya sama aja. Nah, ini tuh bakal terjadi kalau misalnya keduanya lagi ngediskusiin keburukan suatu produk. Contohnya kita lagi shopping di e-commerce. Itu kan kalau misalnya kita lihat kolom komennya, siapapun yang ngasih rating bintang 1, itu tuh bakal jadi kredibel. Karena lagi ngediskusiin keburukan suatu produk. Ya karena orang yang lagi ngelihat keburukan produk itu ya bakal jadi kritis dong. Misal kayak kita aja lagi ngelihat iklan kita lagi ngelihat e-commerce terus bintang 1, siapapun yang ngomong kita bakal percaya aja. Itu jadi bahan pertimbangan. Nah, ada kondisi ketiga juga yang bakal bikin credible source jadi tidak efektif. Ini di kasus ketika si orang yang menerima pesannya itu udah bagus opininya tentang produk yang lagi diiklanin. Misal saya lagi nonton iklan mobil nih. Terus menurut saya merek mobil itu udah bagus. Jadi tanpa dia nge-hire orang yang kredibel pun saya udah percaya bahwa mobil itu bagus. Jadi iklannya nggak efektif amat. Jadi kalau misalnya kita mempertimbangin untuk nge-hire credible source, bisa dilihat target marketnya, apakah dia lagi opininya negatif atau dia si target marketnya ini opininya bagus-bagus aja tentang produk kita. Dan ada juga nih kondisi ketika credible source-nya jadi nggak efektif. Sleeper effect. Sleeper effect ini intinya adalah pesannya lebih penting daripada orang yang ngomong. Contohnya adalah kalau kita lagi ngomongin mental health di Twitter tuh siapapun yang ngomong kayaknya bener gitu. Karena pesan yang disampaikan itu penting menurut netizen. Jadi itulah sleeper effect. Nah, presentasi yang bagian saya udah selesai sampai di sini, tapi jangan khawatir teman-teman, kebersamaan kita masih akan berlanjut karena masih ada part 2. Ini kalau gua swipe-in bisa kali ntar di efek ya. Next, selanjutnya saya Aaron Audino akan menjelaskan tentang lebih dalam source attractiveness atau daya tarik. Jadi daya tarik ini kan merupakan salah satu concern yang dilakukan oleh pengiklan dalam mengiklankan produk. Meliputi berbagai aspek seperti kesamaan, familiar, dan yang disukai. Kesamaan adalah kemiripan yang dirasakan antara sumber dan penerima pesan iklan. Sedangkan familiar bersumber berdasarkan exposure suatu iklan. Dan kesukaan dilihat terhadap sumbernya akibat penampilan fisik maupun ciri-ciri dan aspek lainnya. Nah, daya tarik ini mengarah untuk memberikan persuasi melalui proses identifikasi, di mana penerima diberikan motivasi untuk mencari berbagai jenis hubungan dengan sumbernya, sehingga mengadopsi keyakinan, sikap, atau perilaku yang serupa. Marketer sendiri menyadari bahwa penerima komunikasi persuasif ini lebih mungkin untuk memperhatikan dan mengidentifikasi orang yang mereka anggap memiliki kesukaan yang sama terhadap mereka. Nah, kesamaan dan kesukaan ini dapat dijadikan sumber karakter bagi marketer untuk memilih teknik komunikasi bagi konsumen. Next. Ini adalah penerapan dari similarity atau kesamaan. Jadi marketer itu mengetahui bahwa seseorang akan lebih mudah terpengaruh dengan pesan yang mereka memiliki kesamaan yang sama terhadap konsumen. Kesamaan ini dapat digunakan dalam komunikasi marketing. Jadi bagaimana sih caranya? Perusahaan biasanya dapat memilih seorang sales dengan karakter yang memiliki kesamaan dengan customer. Contohnya pada iklan iPhone ini, di mana semua orang kan pasti ingin memiliki keamanan privasi. Dalam meningkatkan kesamaan pada konsumen, perusahaan juga biasanya menggunakan penampilan pada umumnya orang biasa, sehingga dapat diidentifikasi oleh konsumen secara mudah. Kesamaan ini dapat digunakan untuk menemukan situasi di mana
konsumen memiliki rasa empati terhadap produk komersil. Misalnya terdapat iklan yang menampilkan suatu masalah dalam keadaan sulit, di mana sering terjadi pada konsumen. Konsumen melihat iklan tersebut dapat menemukan rasa ikatan karena memiliki kesamaan keadaan. Dengan begitu, konsumen akan lebih mudah mengingat iklan dan persuasif untuk membeli suatu produk akibat iklan tersebut. Selanjutnya adalah penerapan kesukaan dengan menggunakan selebritas. Kita sering melihat bahwa pemeran iklan biasanya diperankan oleh seorang selebriti yang banyak diketahui masyarakat seperti public figure, artis, atlet, musisi, dan lain-lain. Hal ini juga sebagai bentuk menarik pada aspek kesukaan konsumen dengan melihat iklan yang diperankan secara familiar dalam mengiklankan produk. Biasanya dikeluarkan perusahaan untuk mengendorse selebritis ini cukup besar biayanya, seperti artis Shah Rukh Khan contohnya bertarif 56 miliar rupiah per tahun. Dan juga ada contohnya atlet Cristiano Ronaldo bertarif 35 juta euro per tahun. Jadi mengapa perusahaan bersedia mengeluarkan dana yang besar untuk endorse? Para marketer beranggapan bahwa menggunakan selebritis ini dapat menarik perhatian lingkungan iklan yang cukup banyak dan juga mempengaruhi konsumen dengan baik. Selebritis ini dapat menggambarkan gambaran suatu produk berdasarkan kinerja selebriti. Contohnya atlet basket LeBron James menggunakan sepatu basket Nike. Konsumen akan beranggapan untuk menjadi hebat seperti LeBron harus memakai sepatu Nike. Ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan perusahaan dalam menggunakan selebriti sebagai endorse. Yaitu ada bahaya overshadowing, overexpose, target audience receptivity, dan risk to advertiser. Yang pertama ada bahaya overshadowing the product. Dalam penggunaan selebritas dalam pengiklanan, bagaimana pengaruh selebritas tersebut terhadap target audience yang dapat memproses pesan iklan. Dalam hal ini, masalah yang dapat ditemukan adalah overshadowing, di mana konsumen hanya terpusat kepada pemeran iklan saja, dan gagal dalam memperhatikan merek atau pesan iklan. Overshadowing ini membuat pemeran iklan terlihat lebih dominan dibanding produk yang diiklankan. Mengapa bisa overshadowing? Biasanya terjadi kepada selebritas yang mempunyai ketenaran yang tinggi, sehingga konsumen hanya melihat dan terfokus kepada pemeran iklan, sehingga gagal fokus untuk menangkap pesan isi dari iklan. Contohnya itu ada kasus dari brand clothing St. John yang memutus kontrak dengan Angelina Jolie. Hal ini disebabkan kepopuleran Angelina Jolie membayangi merek tersebut. Konsumen tidak menangkap pesan dari produk St. John dan hanya terfokus kepada Angelina Jolie sebagai artis yang terkenal. Solusi dari masalah overshadowing ini, biasanya marketer harus dapat memilih selebritas yang dapat menarik perhatian, namun juga dapat menyampaikan nilai produk tanpa menguranginya, sehingga dapat meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada masalah overexposure. Masalah ini dapat ditimbulkan dari penggunaan selebritas sebagai iklan. Biasanya disebabkan oleh selebritas yang memiliki kontrak iklan dengan banyak brand, sehingga menyebabkan overexposure terhadap brand yang mereka iklankan. Contohnya ini ada David Beckham yang memiliki kontrak dengan berbagai brand seperti Gillette, Samsung, H&M, dan Adidas. Hal ini menyebabkan konsumen melihat David Beckham tidak memiliki produk yang spesifik yang dapat diasosiasikan dengannya. Solusi dari overexposure ini yang dapat dijalankan marketer adalah dengan membuat perjanjian eksklusivitas dengan membatasi jumlah produk yang didukung oleh selebriti. Namun cost-nya ini terbilang cukup besar karena selebritas menjadi lebih eksklusif untuk suatu brand. Dan rata-rata juga selebritas ini biasanya tidak setuju dengan hal tersebut karena ketenaran mereka juga terbilang sementara, sehingga mereka memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan penghasilan yang banyak dari iklan. Selebritas juga harus berhati-hati dalam mengambil job iklan yang berlebihan agar tidak merusak kredibilitasnya dalam karir yang sebenarnya. Selanjutnya ada target audience receptivity. Dalam memilih selebritas untuk iklan, juga harus memperhatikan berbagai hal penting seberapa cocok produk tersebut dengan selebritas dan dapat diterima dengan baik oleh target audience. Contohnya ini ada Michael Jordan yang lebih familiar dengan konsumen generasi baby boomer
dan generasi X, karena merupakan atlet legendaris di tahun 1990-an. Sedangkan untuk menggait konsumen remaja, dapat memilih contoh LeBron James yang cukup populer dengan target pasar atletik di tahun 2000-an. Namun terdapat juga perusahaan yang tidak menggunakan selebritas sebagai media iklan karena menurut mereka target pasar mereka tidak sesuai dengan endorsement. Contohnya itu ada New Balance yang sempat menjadi brand pemimpin atletik footwear tanpa menggunakan celebrity endorser. Namun di tahun 2013 juga New Balance ternyata mulai menggunakan atlet endorser. Untuk memperluas segmen pasar, mereka menggunakan endorser atlet baseball dan sepak bola. Selanjutnya ada risk to advertiser. Kita juga tahu bahwa selebriti juga seorang manusia yang memiliki kehidupan dan perilaku yang berbeda. Hal ini dapat menjadi resiko bagi iklan karena sikap buruk seorang selebriti endorser dapat mempengaruhi brand image. Contohnya ini ada pemain basket NBA, Kobe Bryant, dikenakan terlibat kasus seksual di tahun 2003. Berbagai brand endorser seperti McDonald, Coca-Cola, Spalding, dan Nutella memutus kontrak endorsement mereka karena dirasa akan merusak nilai iklan dari mereka. Untuk kedua itu ada Tiger Woods yang kehilangan kontrak $100 juta per tahun karena kasus perselingkuhan di tahun 2009. Resiko yang tinggi ini biasanya sudah disadari oleh marketer, oleh karenanya pengguna selebritas pada iklan memiliki biaya yang mahal karena selebritas sendiri memiliki harus menjaga kehidupan mereka agar image dari publik tetap baik dan tidak memberikan dampak negatif terhadap kontrak iklan. Selanjutnya itu ada return on investment. Jadi tujuan dalam penggunaan selebritis dalam iklan ini untuk tujuan perusahaan dalam penggunaan selebritas dan membangun koneksi yang bagus dengan selebritis terhadap iklan ini balik lagi diharapkan terjadi peningkatan brand image dan penjualan perusahaan sehingga pendapatan perusahaan naik. Jadi cost yang dikeluarkan perusahaan untuk endorse selebriti dapat dibilang sebuah investasi untuk peningkatan brand image dan tingkat pendapatan dari meningkatnya penjualan. Sama halnya seperti investasi, jika iklan tersebut tidak memberikan imbal balik yang positif, maka perusahaan harus melakukan keputusan dengan memutus kontrak selebritis maupun mengganti selebritis yang lebih cocok untuk iklan tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya Anissa Auliasmarani yang akan menjelaskan pemaparan berikutnya. Nah, di sini topik yang akan selanjutnya dibahas adalah understanding the meaning of celebrity endorser. Nah, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan beberapa pemaparan kenapa perlunya celebrity endorser di iklan kita, tapi sebenarnya tuh kita para pengiklan atau advertiser tuh juga harus mengerti makna atau maksud dari adanya si celebrity endorser itu. Selanjutnya, advertiser atau pengiklan di sini harus bisa menyesuaikan antara produk atau image dari company itu sendiri, karakteristik dari target pasar mereka, serta personality atau citra dari celebrity endorser tadi. Nah, kenapa? Karena ternyata kredibilitas sama attractiveness atau daya tarik dari selebriti itu juga belum tentu cukup untuk disampaikan kepada konsumen. Nah, di sini Grant McCracken menjelaskan bahwa ada tiga tahap meaning, movement, and the endorsement process. Nah, 3 tahap ini terdiri dari stage pertama itu culturing, yang kedua itu endorsement, dan yang ketiga itu consumption. Oke, next. Nah, di tahapan pertama itu adalah culture atau culturing. Nah, di tahap ini melihat bahwa gimana celebrity endorsement itu punya image atau familiarity yang dikenal oleh masyarakat luas. Nah, image atau citra ini yang akan mereka bawa ke dalam proses untuk mengiklankan suatu produk kayak gitu. Nah,
juga bisa mencapai efektivitas dari penggunaan celebrity endorsement tersebut. Bisa culture ini sendiri bisa mencakup beberapa hal kayak status, class, gender, usia, dramatic roles kayak misalkan peran dia, peran utama atau citra dia itu di televisi atau film yang orang-orang udah kenal, atau karir mereka juga bisa di dunia media gitu ya. Nah, di sini mungkin contohnya kayak Ronaldo tadi mungkin ya karena Ronaldo ini pemain bola udah terkenal, dan dia hebat juga. Jadi citra dia tuh udah melekat di diri dia sebagai pemain bola yang hebat, terkenal, dan mungkin tampan. Dan itu juga menjadi peluang bagi Clear, salah satu merek shampoo yang bisa mengiklankan mereka. Jadi ketika misalkan Ronaldo keringetan seperti itu, pakainya shampoo Clear, tuh ada tagline-nya juga be unbeatable, karena be unbeatable juga masuk ke citranya si Ronaldo karena dia tak terkalahkan karena banyak banget mencetak gol seperti itu. Nah, di stage kedua ini masuk kepada stage tahap endorsement. Nah, di sini citra selebriti tadi bagaimana caranya untuk ditransformasi ke produk tersebut, gimana caranya di-apply ke produk yang ingin diiklankan. Kayak gitu, simpelnya kayak gitu. Dan yang stage ketiga adalah consumption. Consumption ini udah masuk ke konsumernya, bagian consumer. Jadi citra selebriti yang sudah menempel di produk itu bisa langsung di-deliver atau punya tempat diposisikan di produk kepada konsumennya. Misalkan nih, Atta Halilintar viral gitu ya, dia kan YouTuber viral, digunain untuk endorse atau iklan dari provider smartphone. Jadi itu inline atau inline sama si Atta ini karena dia YouTuber, vlogger, dan emang berkecimpung di dunia maksudnya internet gitu ya. Jadi untuk karena segmen dia juga banyak, jadi orang-orang yang bisa nge-reach dia juga inline banget kalau pakai provider, misalkan provider yang murah gitu kayak, atau murah dan tapi kecepatannya bagus gitu. Implikasi dari 3 tahapan movement endorsement proses ini adalah marketer itu harus bisa memutuskan image atau citra selebriti yang tepat untuk mengiklankan produk mereka. Dan yang kedua, marketer atau advertiser harus bisa menentukan selebriti yang punya best represent. Misalkan ada beberapa pilihan selebriti, tetapi manakah dari pilihan ini yang menjadi pilihan terbaik untuk merepresentasikan produk mereka. Dan yang ketiga, mungkin si advertiser ini boleh melakukan pretest dulu, uji coba iklannya terlebih dahulu sebelum di publish gitu. Dan yang terakhir adalah advertiser tentunya harus tetap mengkontrol efektivitas dari campaign atau iklan yang udah dijalani seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana sih caranya choosing a best celebrity endorser tadi. Nah, mungkin kalau celebrity endorser juga banyak ya dipakai untuk sekarang bukan hanya televisi doang yang jadi media untuk mengiklan, TikTok, Instagram, YouTube, di selingan, atau banyak banget media even si radio juga bisa seperti itu. Nah, gimana caranya si perusahaan untuk memilih selebriti yang terbaik untuk mengendorse produk dia? Ada beberapa key atau kunci untuk memilihnya. Di antaranya itu yang pertama itu tentunya kesesuaian selebriti tersebut pada produk. Jangan kayak tadi mungkin sebelumnya teman saya udah bilang, masa misal komedian mengiklankan campaign kesehatan, itu kan mungkin kurang masuk gitu kan. Jadi kalau misalkan itu harus yang sesuai gitu, produk dan selebritiesnya. Dan yang kedua adalah overall image dari selebriti itu. Jadi kalau misalkan sebenarnya kan ada selebriti yang memang terkenal baik atau memang terkenal seperti apa, punya karakteristik sendiri. Jadi ini harus sebagai salah satu bahan pertimbangan juga untuk advertiser. Dan yang ketiga adalah tentunya cost. Tadi mungkin
Shah Rukh Khan atau Ronaldo punya cost tinggi banget. Nah, itu kan juga harus masuk dalam perhitungan dari firm gitu. Dan yang keempat, trustworthiness, kepercayaan. Yang kelima, the risk of controversy. Jadi karena memakai selebriti atau orang yang sudah dikenal publik secara luas, makanya pasti punya resiko kontroversial. Dan yang terakhir adalah the celebrity familiarity and likability, atau ya popularitas mereka gimana gitu. Oke, next. Oke, nah selanjutnya adalah, nah tapi dalam memilih selebriti tadi nggak cuman advertiser tuh nggak cuman berpaku sama melihat tadi ya beberapa faktor tadi, tapi juga mungkin ada advertiser atau manajer iklan yang ya udah ngandelin aja intuisi, ngandelin aja gut feeling mereka, tapi ya tetap aja dijalankan gitu. Tapi ada juga di lain sisi, ada juga beberapa manajer juga melakukan penelitian dulu, melakukan research dulu sebelum milih celebrity endorsement. Nah, salah satunya adalah Q-score ini. Q-score ini adalah hasil dari penelitian atau research. Nanti di sini menjadi industri standar by which the media business has quantified the star power of celebrity. Jadi di sini emang mungkin ada pelopornya badannya itu dari Marketing Evaluation Inc. Di sini ini salah satu contoh Q-score dari tahun 2016 Januari sampai Juni 2016 dengan respondennya US teenager. Q-score ini banyak ya, maksudnya banyak macam jenisnya. Cuman ini salah satunya saya ambil dari Verity.com gitu. Nah di sini kelihatan dilihat bahwa selebritas mana nih yang punya ketenaran atau popularity yang lebih baik gitu kan. Ini ada dua jenis selebriti, ada traditional stars atau digital stars. Yang digital stars tuh yang berkembang lewat YouTube. Nah, di sini tuh yang paling menempatkan posisi pertama tuh di traditional itu Tom Hanks, dan yang di digital star itu Pentatonix. Nah, di sini ini masih 2016 ya, udah lama banget. Nah, di sini kalau misalkan dilihat kalau Tom Hanks itu lingkaran merah itu artinya well known atau seberapa dia dikenal sama masyarakat atau masyarakat pernah mengenal mereka atau melihat, mengenal, mendengar gitu. Kalau familiarity itu yang lingkaran hitam, seberapa dia melihat, masyarakat melihat seberapa keakraban daripada selebriti ini. Nah, kalau misalkan tandanya dia misalkan dicontoh Tom Hanks itu lingkaran merahnya 48, berat 48 ya? 48. Berarti 46. artinya 46. Sorry. Jadi artinya itu 46% dari responden mereka yaitu US teenager yang mereka survei ini sudah mengenal baik atau mengenal baik si Tom Hanks ini. Misalkan seperti itu gitu. Nah, Q-score ini di standar ini digunakan juga untuk firm untuk salah satu pengumpul informasi untuk memilih selebriti mana sih yang tepat buat cocok untuk iklanin produknya kayak gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah applying likability decorative model. Nah, terkadang advertiser juga meng-hire celebrities simply karena selebritisnya itu emang punya daya tarik, punya punya pesona yang tinggi, cantik atau tampan seperti itu. Karena dikenalnya karena pesonanya, tapi dan memang dibuktikan bahwa ada juga penelitian yang menjelaskan bahwa kalau selebriti yang secara fisik itu punya daya tarik lebih, itu bakal memberikan impact positif kepada iklannya daripada selebriti yang punya daya tarik yang tidak cukup tinggi gitu, kayak gitu. Jadi mungkin sungguh disayangkan enggak sih? Emang itu taktiknya mungkin ya. Nah kalau misalkan kita lihat di sini tuh ada contohnya kayak Sunsilk. Sunsilk tuh bikin iklan dengan Raisa dan Isyana, dua-duanya bintang super mega bintang Indonesia yang cantik. Pasti maksudnya kadang tuh hal ini juga meningkatkan daya belinya si produk gitu. Tapi juga di sisi lain juga
ada iklan yang emang apa ya, bukan meng-hire selebriti, tapi meng-hire orang-orang biasa aja. Karena mungkin lebih real life aja, lebih apa ya, lebih nyata kesannya gitu untuk mengiklankan suatu produk. Nah, tapi sebenarnya hal ini tuh jadi tricky ketika advertiser mau model yang daya tariknya tinggi, tapi malah fokus pemirsanya kepada si modelnya, kayak tadi mungkin masalahnya overshadowing kayak gitu, atau nggak pakai model yang terkenal, tapi biar biar pesan produknya itu fokus, ya tapi nggak pakai model, tetap aja gitu. Mungkin kurang ada daya tarik kayak gitu. Ini jadi tricky buat si advertiser. Jadi yang terakhir ini adalah source power. Nah, ketika sudah tadi masuk source credibility, source effectiveness, dan yang terakhir ini adalah source power. Nah, jadi suatu pengiklan atau source dikatakan mempunyai kekuatan apabila ia dapat memberi impact baik ataupun buruk kepada receiver atau konsumen mereka atau masyarakat luas. Nah, hasilnya seorang konsumen akan serta-merta memberitahu konsumen lain atau orang lain terkait iklan atau produk yang mereka tadi tangkap gitu. Dan akhirnya ini secara garis lurus itu nanti akan mencapai suatu compliance condition atau kepatuhan. Nah, ada beberapa faktor yang bisa diperhatikan dari source power ini. Yang pertama itu perceived control, di mana source ini atau pengiklan ini harus dianggap mampu memberikan impact baik positif maupun negatif kepada receiver. Yang kedua itu perceived concern, yang di mana penerima atau receiver itu harus bisa berpikir bahwa ternyata si source ini tuh peduli gitu, baik iklannya ini bisa sesuai atau tidak sama si receiver itu. Dan yang terakhir adalah perceived scrutiny, atau gimana memperkirakan penerima atau receiver tentang kemampuan si source untuk mengawasi kesesuaian iklan tadi. Nah, source power ini di-apply biasanya itu, maksudnya source power biasanya implikasikan in situation involving personal influence. Jadi person to person. Kalau misalkan non-person itu kayak advertising tuh kurang efektif ngelihat power atau seberapa kuatnya source ini. Karena kalau advertising itu kita yang mengadvertise di iklan itu tidak serta-merta bisa ngasih impact langsung ke receiver-nya. Dan yang terakhir, mungkin melalui authoritative personality tadi. Misalkan seseorang yang punya otoritas ngomong membuat campaign, nah mungkin ada efeknya bisa didengar atau bisa berimpact kepada si receiver. Nah, tapi hal yang perlu diperhatikan adalah ketika company atau perusahaan yang emang punya power yang sudah cukup kuat, higher demand akan produknya, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena kekuatan ini jangan dipakai untuk semata-mata untuk penjualan cepat aja di jangka pendek. Karena hal itu kadang bisa mempengaruhi sustainability atas penjualan mereka di jangka panjang. Oke, next. Nah, kita masuk ke message factor. Nah, message di sini bukan berarti cuma pesan aja ya untuk komunikasi pemasaran itu, tetapi juga harus memperhatikan hal lain yang berupa struktur dan daya tarik dari pesan itu sendiri. Oke, next. Jadi kita bahas pertama struktur dari suatu pesan. Oke, message structure. Jadi key point atau hal yang harus diperhatikan dalam strategi menyampaikan pesan adalah bagaimana cara mengkomunikasikannya, beberapa poin dari pesan tersebut, dan mengatasi sudut-sudut pandang yang berbeda di receiver-nya. Jadi kan ada misalkan receiver yang ngelihat pesan itu berkebalikan atau opposite dari yang bawain iklan, atau ada yang inline juga kayak gitu. Nah, ada 5 structure dari persuasive message. Yang pertama order of presentation, yang kedua itu conclusion.
conclusion drawing, yang ketiga message sightness, yang keempat reputation, dan yang terakhir verbal versus visual message characteristic. Next. Yang pertama itu order of presentation. Jadi kalau di sini karena udah jelas order of presentation, artinya itu urutan dari presentasinya ya. Jadi intinya itu adalah di mana sih kita harus nempatin message-nya itu, apakah di tengah, di depan, atau di belakang. Nah, tapi riset menunjukkan bahwa yang paling efektif dan paling didengar oleh pemirsa itu adalah inti pesan itu di awal dan di akhir. Karena kalau di tengah itu punya daya yang cukup weak gitu ya. Gitu. Kalau di sini, kalau di awal ini, ketika lebih efektif di awal dinamakan primacy effect. Kalau yang di akhir dinamakan recency effect. Tapi ada beberapa faktor lain yang tentunya yang nentuin baiknya ditempatkan di depan atau belakang. Nah, ini harus juga diperhatikan. Kalau misalkan target audiensnya itu opposite dengan pengiklan, kita tuh sebenarnya baiknya ngejelasin poin message itu sebaiknya harus ada di depan. Karena kenapa, kalau udah di belakang itu mereka bakal counter arguing gitu sama yang pengiklan gitu. Jadi sebaiknya kalau misalkan konsumen atau pemirsanya itu opposite, jadi harus dijelasin strong argumennya itu di depan. Kalau sebaliknya, kalau pemirsanya itu punya daya tarik sama iklan kita, lebih baik ditempatkan strong argumennya di belakang, karena makin menambah confidence level dari pemirsanya gitu. Nah, order of presentation itu akan more critical di long advertising, karena kalau di short advertising yang cuman 10, 15 sampai 30 detik itu urutan itu nggak akan dipermasalahin dalam si iklan ini. Oke, selanjutnya presentasi dari saya cukup sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Wenindasari akan melanjutkan jenis-jenis message vector yang tadi dijelaskan oleh Anissa Aulia. Jadi yang kedua itu ada yang namanya conclusion drawing. Nah, di sini seorang marketer itu harus memutuskan apakah mereka harus membuat pesan secara eksplisit dengan menarik kesimpulan yang kuat, atau mungkin memungkinkan oleh si penerima untuk menarik kesimpulan mereka sendiri. Nah, dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa secara umum pesan dengan kesimpulan yang eksplisit lebih mudah dipahami dan efektif dalam mempengaruhi sikap. Namun, penelitian lain juga menunjukkan bahwa keefektifan penarikan kesimpulan mungkin bergantung pada siapa target audiensnya, jenis masalah topiknya apa, dan sifat situasinya seperti apa. Lalu, marketer juga harus mempertimbangkan tingkat keterlibatan audiens dalam topik tersebut. Nah, di sini saya menampilkan dua contoh di explicit message dan dua contoh di implicit message. Jadi yang di explicit message di sini kan ada iklan Nike sama No Drop. Nah, di Nike ini dikatakan di dalam iklannya bahwa sepatu ini tuh light like air dan stronger than steel. Berarti kan bisa di situ tuh si marketernya udah bilang bahwa sepatu ini tuh ringan dan juga sepatu ini kuat gitu kan. Jadi si penerima itu nggak bisa menarik kesimpulannya sendiri, tapi sudah ada kesimpulan dari si marketernya. Lalu yang kedua itu ada iklan cat No Drop. Di situ dikatakan bahwa cat ini tuh melindungi maksimal dengan no drop typing kayak gitu. Jadi kayak udah ada klaimnya gitu dari produknya. Nah, kalau di implicit message ini yang menarik adalah si consumer-nya itu bisa mengambil kesimpulannya sendiri. Nah, orang yang mungkin lebih berpendidikan lebih suka menarik kesimpulan mereka sendiri, dan mungkin sebagian dari mereka itu merasa kesal ketika suatu iklan itu udah jelas banget tentang apa, tapi dijelaskan lagi dengan verbalnya seperti apa gitu. Jadi mungkin di sini balik lagi sih ke target audiensnya siapa gitu. Apakah target audiensnya orang-orang yang pendidikannya tinggi atau target audiensnya orang-orang yang pendidikannya itu biasa aja. Nah, contohnya ini kan ada cheat death kan. Nah, di sini tuh bagi orang-orang yang mungkin
nggak paham apa arti, maksudnya cheat day tuh, ya cheat day itu apa sih? Oh ternyata tuh ini minuman yang mengandung antioksidan dan dapat menunda kematian gitu kan. Berarti oh ini minuman ini sehat, ini minuman tuh bisa long lasting, jadi hidup kita bisa long lasting kayak gitu-gitu. Nah, yang menarik adalah gambar yang satunya yang di sebelahnya, yaitu menampilkan dua mobil nih, ada mobil BMW yang sebelah kanan dan mobil Jaguar. Mungkin kalau saya disuruh lihat gambar itu, saya bakal nggak kayak bingung, ini tuh sebenarnya satu mobil yang brandnya sama atau beda kan. Nah ternyata ini tuh salah satu implicit message yang digunakan oleh BMW untuk membandingkan produknya dengan produk Jaguar. Jadi kayak head to head brand mana yang lebih powerful gitu. Jadi yang ketika itu ada message sightness. Nah di sini marketer itu harus membuat keputusan struktur pesan seperti apa yang harus digunakan. Nah ada yang one side atau hanya menyebutkan kelebihan atau sisi positif dari sebuah produk, ataukah two side message yang menyajikan poin baik dan buruknya dari suatu produk. Nah, logika dari pesan dua sisi ini adalah mengakui batasan dan kekurangan yang dapat menjadi cara untuk perusahaan meningkatkan kredibilitasnya dan membuat pesan itu lebih efektif. Nah, tapi pesan sepihak ini juga efektif jika target audiensnya sudah memiliki pendapat yang baik tentang produk tersebut. Nah, mereka juga di one side message ini juga target audiensnya itu bisa dibilang orang-orang yang pendidikannya itu nggak tinggi, maksudnya pendidikannya yang dimana dia ketika menerima pesan tuh mereka nggak ada argumen lain gitu loh, kayak mereka nggak begitu kritis dengan apa yang marketer bilang gitu. Nah, tapi pesan dua sisi atau pesan two side message ini kayak target audiensnya tuh bisa jadi orang-orang yang bisa dibilang orang-orang yang pendidikannya lebih yang tinggi dan memiliki memiliki pendapat yang berlawanan dengan apa yang disajikan oleh marketer. Nah, sebenarnya audiens yang lebih berpendidikan biasanya tahu nih ada argumen yang berlawanan. Jadi komunikator yang menyajikan kedua sisi masalahnya itu cenderung dianggap kurang bias dan lebih objektif. Nah, di sini contohnya itu di dalam buku itu ada Domino's Pizza. Jadi dia menggunakan two side message dengan sangat efektif. Jadi mungkin berawal dari problem yang ada di Domino, karena kayak banyak dari masyarakat yang komplain akan rasa dari pizzanya. Jadi dia membentuk suatu campaign. Jadi di sini menunjukkan si CEO baru Domino's-nya dengan dia mendengarkan apa yang dikatakan dengan fokus grupnya. Jadi kan kalau kita belajar MPH pasti tahu kalau metodologi yang digunakan untuk melakukan problem analisis itu salah satunya bisa dengan fokus grup kan. Jadi mungkin di sini Domino menggunakan si fokus grup ini untuk mendengarkan masalah yang terjadi di perusahaannya. Lalu di sini tuh jadi ini tuh suatu film yang kita bisa lihat di di websitenya lah gitu kan. Terus film ini berdurasi 4 menit yang mencatat reaksi karyawan Domino terhadap komentar negatif yang datang dari kelompok fokusnya dan menceritakan tentang upaya perusahaan untuk membuat pizza yang lebih baik. Nah, lalu meskipun Domino dan agensinya tahu nih bahwa kampanye ini tuh sangat beresiko gitu buat perusahaannya, tetapi mereka tetap melakukannya dan ternyata banyak respon positif yang ada di masyarakat gitu. Jadi di sini juga si Domino itu banyak pujian lah dari masyarakat tentang campaign yang dia lakukan. Next. Nah, yang keempat itu ada reputation. Jadi di sini tuh dalam tipe khusus ini jadi dikenal sebagai reputation appeals, di mana komunikator itu menyajikan kedua sisi masalah dan kemudian membantah sudut pandang yang berlawanan. Jadi reputation message ini berguna untuk si marketer membangun sikap menolak perubahan atau harus mempertahankan diri dari serangan atau kritik terhadap produk atau perusahaan mereka. Nah, di sini contohnya itu saya ambil dari buku suatu iklan sanggahan yang digunakan oleh SeaWorld Entertainment. Jadi di sini tuh
kenapa Steward Entertainment tuh melakukan iklan seperti ini, karena sebagai bentuk membela diri perusahaan dari kritik oleh kelompok aktivis hewan peta. Jadi banyak kritikan yang masuk ke perusahaan si Steward ini karena terkait dengan pengobatan terhadap paus pembunuh yang dianggap ilegal gitu. Jadi di sini si Steward Entertainment tuh kayak membuat suatu iklan sanggahan yang dimana itu untuk melindungi perusahaan dan membantah komentar-komentar negatif yang seliweran di luar gitu. Nah, bahkan di sini dia memiliki banyak program dan inisiasi yang dimiliki untuk melindungi dan membantu kehidupan laut. Next. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah verbal versus visual message. Nah, suatu gambar biasanya digunakan dalam iklan untuk menyampaikan informasi atau memperkuat isi dari pesan. Dalam beberapa kasus, mungkin porsi dari visual atau gambar iklan ini dapat mengurangi daya persuasifnya karena mungkin pemrosesan yang dirangsang oleh gambar kurang terkontrol dan akibatnya kurang disukai daripada yang dirangsang oleh kata-kata. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa jika verbalnya itu memiliki citra yang rendah nih kayak gambar yang di samping yang air mineral, maka penggunaan gambar akan meningkatkan daya ingat produk. Jadi di sini tuh marketer harus memilih salah satu, apakah dia pengen meningkatkan si citra dari verbalnya ataukah citra dari visualnya gitu. Jadi nggak bisa dua-duanya karena kalau di sini dikatakan kalau dua-duanya itu sama-sama tinggi gitu, maka daya ingat dari si produknya itu terhadap konsumennya itu bakal rendah gitu. Nah, sebenarnya kebalikannya. Jadi kalau citra visualnya sudah sangat tinggi, berarti verbalnya itu harus bercitra rendah gitu biar komplimen gitu satu sama lain. Nah, oke. Jadi di sini gambar sebelahnya merupakan suatu strategi yang digunakan oleh marketer dengan porsi visual yang tidak sesuai dengan informasi verbal yang disajikan. Jadi di sini pengiklan logika di balik strategi ini adalah bahwa penggunaan gambar atau gambar visual yang tidak terduga akan menarik perhatian konsumen dan membuat mereka terlibat dalam upaya yang mungkin lebih rumit dan elaboratif gitu. Nah, sejumlah penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan visual yang tidak konsisten dengan konten verbalnya menyebabkan lebih banyak ingatan dan pemrosesan yang lebih besar. Nah, jadi kan di sini di gambar ini tuh ditunjukkan kan bahwa gambarnya itu orang yang nyuci piring dengan senang hati, gembira gitu. Tapi di sini di verbalnya itu dikatakan mencuci piring itu boleh, maksudnya mencuci piring tidak pernah merasa sehebat ini gitu. Jadi maksudnya nggak match antara gambar dengan pesan yang disampaikan. Tapi ternyata itu merupakan strategi dari marketer untuk meningkatkan daya ingat dari iklan tersebut atau produk tersebut. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya message appeal. Jadi di sini merupakan keputusan strategi kreatif dari seorang marketer yang melibatkan pengiklan yang menarik dan sesuai. Nah, banyak yang percaya nih bahwa iklan yang efektif yaitu menggabungkan alasan praktis dan untuk membeli suatu produk dengan nilai emosionalnya. Ataukah di sini tuh bisa common type of message appeal itu bisa dari komparatif advertising-nya atau dari ketakutan atau fear dan dari humor. Yang pertama dari message appeal itu ada comparative advertising. Jadi iklan komparatif adalah suatu praktik baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menamai pesaing dalam sebuah iklan dan membandingkan satu atau beberapa atribut tertentu. Jadi bentuk dari comparative advertising ini ternyata sudah populer ketika Federal Trade Commission mulai menganjurkan menggunakannya pada tahun 1972. Lalu perbandingan langsung suatu merek itu memberikan informasi produk yang lebih baik dan jadi keputusan konsumen dalam memilih produk yang akan dia beli juga lebih rasional dan mungkin lebih matang gitu. Nah, mungkin awalnya iklan komparatif ini karena mungkin masih baru dulunya itu sangat menggugah perhatian dari si konsumennya ini.
Tapi lama-kelamaan si comparative advertising ini sudah tidak perhatian masyarakat itu sudah tidak semenarik dulu lagi. Jadi kayak makin kesini tuh makin biasa aja karena bukan merupakan sesuatu yang baru gitu. Nah, di sini tuh saya memberikan ada 2 contoh dari comparative advertising yang dilakukan oleh salah dua lah ini salah dua brand yang terkenal. Yang pertama ada iPhone dan Samsung. Nah, ini iPhone menggunakan judulnya itu iPhone Get a Mac gitu. Itu adalah tujuan dari iklan tersebut itu adalah mengolok-olok sistem operasi Microsoft Windows sambil mempromosikan keramahan pengguna komputer Mac. Dan di sini juga ternyata advertising yang dilakukan oleh iPhone dengan menggunakan komparatif ini juga meningkatkan pasar di Amerika Serikat dari yang 2% menjadi 8%. Nah, iklan di sini mungkin iklannya itu dalam bentuk teaser gitu, tapi saya mengambil gambarnya aja. Jadi di sini tuh iklan kampanye komparatif Get a Mac ini diperankan oleh si namanya aktor Justin Long yang sebelah kanan sebagai penulis Mac, dan New York Times Magazine yang trendy yaitu John Hotman. Nah, jadi di sini John Hotman-nya itu yang sebelah kiri itu merupakan di sini diperankan dia sebagai PC yang tegang dan agak kutu buku gitu. Jadi dia penampilannya lebih tegang, lebih nggak relax gitu kan. Jadi di sini dan dia juga mungkin di beberapa teasernya itu tampak frustasi dengan kemampuan Mac gitu. Jadi di sini dia memerankan si Microsoft Windows yang terheran-heran akan kemampuan dari Mac. Sedangkan yang sebelah kanan yang aktor Justin Long itu lebih cool, lebih ramah gitu dengan biasa aja. Maksudnya dia lebih melihat Mac itu lebih biasa aja gitu. Nah, yang kedua itu ada Samsung. Jadi di sini Samsung membandingkan smartphone Samsung Galaxy dengan iPhone Apple. Jadi Samsung menjalankan iklan Galaxy S3 yang mengejek loyalis iPhone karena menunggu dalam antrian untuk mendapatkan smartphone baru. Jadi kan di sini kita tahu lah kalau Apple tuh kan kalau launching itu kan maksudnya pembeliannya itu mengantri gitu kan, antriannya panjang sekali gitu kan untuk mendapatkan produk ini. Tapi Samsung tuh bilang di tulisannya itu the next big things is already here. Jadi dia tuh mereka masyarakat tuh bisa membeli tanpa adanya mengantri gitu. Oke, next. Oke, jadi yang kedua itu ada fear appeals. Jadi di sini iklan terkadang menggunakan ajakan ketakutan untuk meningkatkan respon emosional dan membangkitkan individu untuk mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan ancaman tersebut. Nah, gambar yang di samping itu merupakan suatu iklan yang dibuat oleh Ad Council untuk mencegah bus driving. Jadi bus driving itu mungkin bukan pemabuk yang mengemudi, tapi orang yang mungkin dia minum alkohol tapi nggak banyak. Nah, ini yang disebut dengan bus driving yang menunjukkan biaya jika ditangkap, maksudnya jika denda yang kena mereka bus drivingnya itu dapat terkena denda yang hampir $10.000. Jadi di sini kampanye itu digunakan menggunakan pesan daya tarik rasa takut untuk menangani perilaku yang mungkin di masyarakat di luar ini cenderung biasa aja gitu dengan iklan tersebut gitu. Jadi di sini banyak pengemudi yang mengira pesan mengemudi dalam keadaan mabuk itu bukan pesan untuk mereka gitu. Intinya gitu sih. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ataya. Halo semuanya, nama saya Taya Vita Krislana. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana ketakutan tadi itu yang sudah Weni jelaskan dapat beroperasi. Jadi sebelum kita menentukan penggunaan si strategi dasar fear appealing itu, advertiser itu harus menentukan gimana sih ketakutan itu nantinya akan beroperasi, terus apa aja kira-kira tingkatannya, terus gimana aja nih perbedaan target dari audiensi yang merespon. Nah, terus habis itu teori ini menunjukkan hubungan antara pesan dari tingkatan
ketakutan dan penerimaan atau berupa ajakan persuasi dengan berupa kurva nih digambarkan dalam sebuah kurva yang ada di slide. Nah, ini maksudnya ketika pesan penerimaan itu meningkat, maka sejumlah dari peningkatan ketakutan peningkatan dari titik ketakutan tersebut. Nah, makanya jika penerimaannya turun setingkat dengan peningkatan dari ketakutannya itu sendiri. Nah, hubungan antara ketakutan dan persuasi itu dijelaskan dengan fakta yang menarik berupa efek fasilitas yang ditunjukkan kalau di kurva itu garis putus-putus ya teman. Terus habis itu dan juga adanya efek hambatan. Efek hambatan tuh yang garis yang paling bawah kalau yang ada di slide. Nah, terus habis itu tingkatan rendah ketakutannya itu menyebabkan adanya efek fasilitas. Nah, efek fasilitas ini menyebabkan akan menyebabkan menarik perhatian dan ketertarikan dan memotivasi si para penerima pesan untuk bertindak menyelesaikan hambatan. Jadi terburu-buru untuk menyelesaikan ketakutannya mereka sendiri. Selanjutnya tingkatan ketakutan dari rendah ke moderat itu akan menghasilkan persuasi. Selanjutnya tingkatan ketakutan yang tinggi itu dapat menghasilkan hambatan yang ditunjukkan pada kurva paling bawah. Nah, terus habis itu oleh karena itu receiver itu nanti bakal memutuskan untuk memblok pesan untuk keluar. Nah, makanya nih ada dua counter effect yang beroperasi untuk memproduksi kurva hubungan antara fear dan persuasi. Next. Nah, ini sih contoh dari pengaplikasian dari ketakutan itu. Ini dari Seagate Teknologi. Nah, Seagate Teknologi itu menggunakan mild field appeal untuk mengiklankan hard drive komputer miliknya yang bernama Replika. Jadi teknologinya namanya Replika. Nah, iklannya tersebut itu memberikan pesan tentang apa sih yang dapat terjadi jika komputer Anda tuh rusak dan seluruh filenya hilang. Nah, itu kan sering terjadi tuh dalam kehidupan nyata. Makanya si Seagate itu menawarkan solusi dari hambatan tersebut dengan menunjukkan kemudahan untuk menggunakan replika sehingga penggunanya dapat merasa tenang. Nah, ini dia berupa step-step stage gitu. Next. Lalu yang ketiga itu ada humor appeal. Nah, humor itu biasanya merupakan sesuatu yang paling mudah diingat dengan cara membangun pesan yang menghibur. Kalau di ini nih, yang digambar itu ada iklan Listerin. Nah, tapi mohon maaf nih teman-teman, saya nggak nemu videonya karena udah lama. Jadi yang dijelasin di portofolio si agensinya itu pas si pendetanya nggak pakai Listerin itu gerejanya kosong, nggak ada yang datang. Tapi pas dia pakai Listerin penuh itu gerejanya. Jadi ya mungkin karena udah wangi kali ya mulutnya. Jadi ya itu si Listerin ini dia pakai teknik buat lucu-lucuan gitu. Terus kalau di iklan di Indonesia kan juga agak lumayan lucu ya, kayak tentara masuk mulut gitu terus dia nembak-nembakin cairan Listerinnya, atau enggak ada juga dulu yang pernah trending tuh iklan Listerin juga tapi pas dikumur tuh kayak ada sensasi bomnya gitu, terus itu bomnya itu ngasih segeran gitu, giginya kayak putih semua gitu. Next. Selanjutnya yang keempat itu ada channel vector. Jadi channel vector itu variabel kontrol final dari proses komunikasi adalah si channelnya ini atau berupa media yang udah dijelasin sama Ahnaf di awal-awal bagian presentasi. Nah, itu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tepat ke target audiensi. Nah, ini tuh diklasifikasikan dalam dua kategori. Next. Nah, ya ini yang dua kategori channel vector. Yang pertama itu ada personal versus non-formal. Apa sih bedanya? Yang personal itu lebih fleksibel, terus dia itu pribadi, terus dia kuat, terus dia itu lebih mengetahui tentang produk sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Terus juga saat konsumen komplain, maka penjual tuh bisa ngejelasin gitu yang sesuai dengan sopan.
Terus yang kedua itu ada non personal. Jadi kalau non personal itu ada kontak yang minimal dengan konsumen. Jadi susah gitu kita kalau mau komplain karena kayak misalnya nih kita komplain sikat gigi ke uh, sebut merek ya, komplain Pepsodent karena nggak cocok di mulut si misalnya namanya si Nina. Ini nggak cocok nih di mulut si Nina. Yang nggak cocok tuh si Nina doang, tapi orang-orang si Indonesia tuh cocok pakai Pepsodent. Nah ya dia nggak bakal didengar gitu si komplainnya itu. Terus yang kedua pesannya itu dirancang untuk menarik banyak orang. Next. Nah, ini pengaruh media massa yang alternatif. Nah, berbagai media massa yang digunakan pengiklan untuk mengirim pesan mereka berbeda dalam banyak hal, termasuk jumlah dan jenis orang yang mereka jangkau, gimana targetnya, biaya persyaratan sama pemrosesan informasinya, dan faktor kualitatif. Next. Nah, selanjutnya itu ada beberapa faktor penting yang pemasar khusus harus memperhatikan pada untuk menjaga respect ke medianya itu. Yang pertama, tadi tuh pengaruh media massa alternatif. Terus yang kedua itu, ini tuh ada perbedaan dalam pemrosesan informasi. Nah, perbedaan mendasarnya itu di mana informasi dari berbagai bentuk media dan cara prosesnya. Yang pertama itu ada media cetak, yang kedua itu ada media online. Kalau media cetak itu self-paced. Pembaca itu memproses iklan dan informasinya masing-masing. Terus yang kedua itu kecepatan pemrosesannya. Gimana sih kira-kira penerima pesannya itu mudah nggak untuk mengaksesnya, gimana mudah nggak untuk menyimaknya. Terus memproses pesan yang panjang dan kompleks. Terus yang kedua itu ada media online. Yang media online itu informasi itu ditentukan oleh pihak lain, jadi lebih fleksibel. Terus habis itu kecepatan pemrosesannya lebih efektif karena yaitu lebih cepat, lebih canggih juga. Terus mengirimkan pesan yang lebih pendek dan menampilkan gambar bersama dengan kata-kata. Selanjutnya, next. Nah, ini pengaruh konteks dan lingkungan. Ini tuh ada majalah Travel Leisure dari di Europe. Nah, ini tuh interpretasi dari sebuah pesan iklan dapat dipengaruhi oleh konteks dan lingkungan. Lingkungan media juga diciptakan oleh sifat dari program di mana iklan tuh muncul. Next. Nah, yang terakhir nih teman-teman. Ini namanya clutter. Clutter itu apa sih? Jadi jumlah iklan dalam suatu media menjadi perhatian pengiklan karena ada begitu banyak pesan di berbagai media yang bersaing. Jadi kan yang tadi Ahnaf udah bilang banyak, yang Aul udah bilang kan banyak tuh ratusan iklan kali ya setiap hari yang kita nggak sengaja lihat, baik itu kita lihat di HP, baik itu kita ngelihat di TV, atau kita dengar di radio, dan lain-lain. Terus karena ada begitu banyak pesan di berbagai media yang bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen. Terus di poin kedua, menjadi perhatian utama sebagai akibat dari peningkatan waktu non-program dan tren iklan yang lebih pendek. Nah, terus faktor yang menyebabkan peningkatan clutter itu apa aja sih? Yang pertama, rating itu yang lebih rendah untuk acara TV. Yang kedua, pemasar mengurangi pengeluaran mereka untuk iklan televisi dan mengalihkan uang ini untuk menjadi iklan digital. Ya, jadi beralihlah dengan yang lebih simpel, dengan yang lebih murah, dengan yang lebih efektif dibandingkan TV. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga nih saya mengambil kameranya tidak steady. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, komen aja di kolom komen. Terus jangan lupa like ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka lu kondisiin ya. Bismillah. Formal. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Bismillah. Fix saya mulai ya. Kamera roll action. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ayolah. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua yang ada di rumah. Oke, perkenalkan kami dari Dasar lo orang tua. Nah. Kok gue
gue nggak kerudungan sih di sini? Emang Nggak gue ada yang kerudungan. Anak jenggotan. Nah, di sini si advertiser atau pengiklan itu harus bisa bisa apa ya? Saya kurang tahu bacanya. Dan Kedengeran kalau tuh ini mic-nya nyala.